terdapat sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang tersebut. Gimana bisa, geng? Pagar laut punya SHGB dan juga SHM. Kalau itu tanah ya masuk akal, tapi ini laut. Pak Muanas ini mengatakan kalau SHGB yang ada di atas itu sudah diterbitkan sesuai dengan proses dan prosedurnya. Dan pihak dari ASG itu membelinya dari rakyat yang awalnya adalah SHM. Dan setelah itu barulah dibalik nama. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang pagar laut yang terbuat dari bambu yang ada di Tangerang. Nah, kemarin kita udah sempat bahas ya tentang penemuannya dan semuanya kaget gitu ya. Nggak ada yang berlaku biasa aja, nggak ada yang mengaku mereka sudah tahu, semuanya kaget. Semuanya seperti terkesan pagar bambu itu tiba-tiba muncul secara goib gitu. Nah, dari ulasan yang panjang lebar kemarin yang udah kita bahas, nah hari ini gue pengen membahas lebih dalam lagi, yang mana ini sudah semakin membuat orang-orang tuh lebih kaget dari sebelumnya dan juga sudah melibatkan banyak pihak. Nah, nanti kita akan membahas mengenai terbitnya SHGB dan SHM atas kepemilikan laut di Tangerang. Kalian bayangkan tuh, laut lepas, ya kan? Yang sebenarnya nggak boleh dimiliki oleh siapa-siapa. Siapapun masyarakat Indonesia boleh menikmatinya, tiba-tiba ada SHM-nya. Surat hak miliknya ada. Jadi gila banget ya. Ya, negara sudah diperjualbelikan. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar, kita lanjutkan tentang pembahasan ini di sisi lain. Oke, ada sebuah kabar mengejutkan nih geng, tentang bagaimana bisa pagar laut tersebut dibangun. Nah, informasi ini datang dari Menteri Agraria Tata Ruang atau ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang bernama Pak Nusron Wahid. Nah, beliau ini bilang kalau terdapat sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang tersebut. Gimana bisa, geng? Pagar laut punya SHGB dan juga SHM. Kalau itu tanah ya masuk akal, tapi ini laut. Sampai ke ujung tadi saya sampaikan itu tempat terbitnya sertifikat SHGB. Nah, SHGB-nya juga bukan cuma satu, tapi ada 263 bidang dalam bentuk SHGB dengan rincian atas nama PT yang berinisial IAM. Sebanyak 234 SHGB, terus ada dari PT yang berinisial CIS sebanyak 20 bidang SHGB. Nah, terus ada lagi atas nama perorangan sebanyak 9 bidang SHGB. Terus selain SHGB ada juga SHM yang diterbitkan di kawasan pagar laut dengan jumlah 17 bidang. Dengan adanya SHGB serta SHM ini, Pak Nusron selaku Menteri ATR itu sudah memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang atau Dirjen SPPR untuk melakukan koordinasi bersama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG dengan tujuan untuk memeriksa lokasi dari sertifikat tanah di garis pantai Desa Kohot tersebut berada di dalam garis pantai yang mana merupakan daratan atau justru berada di luar garis pantai atau laut gitu. Jadi lagi diperiksa. Nah, sebab di dalam pengajuan sertifikat tanah itu ada dokumen yang diterbitkan tahun 1982 sehingga Kementerian Agraria Tata Ruang perlu untuk memeriksa batas garis pantai dari tahun 1982 sampai dengan sekarang. Mana yang ada di wilayah berada di dalam garis pantai dan mana yang ada di luar garis pantai. Nah, kalau dari informasi yang gue dapatkan nih geng, dari Tempo, ini dikatakan PT yang berinisial IAM tadi itu adalah sebuah perseroan tertutup yang berdiri pada tanggal 27 Juni tahun 2023 dan berlokasi di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Perusahaan ini berkegiatan usaha di bidang pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate. Nah, perusahaan ini berdiri dengan modal 5 miliar rupiah dan dipimpin oleh seseorang yang bernama Kusuma Anugrah Abadi dengan kepemilikan saham 2.500 lembar senilai 2,5 miliar rupiah. Nah, sementara Inti Indah Raya itu memiliki kepemilikan saham sebesar 2.500 lembar juga senilai 2,5 miliar rupiah juga.
Nah, namun keduanya tidak punya jabatan apapun di perusahaan tersebut. Nah, diketahui kalau posisi direktur itu dipegang oleh seseorang yang bernama Belly Jalil dan komisarisnya bernama Freddy Numberi. Nah, sementara itu, PT yang satunya yaitu PT yang berinisial CIS itu adalah perusahaan yang beroperasi di sektor real estate yang berdiri pada tanggal 14 Desember tahun 2023. Lokasi dari perusahaan ini berada di kawasan 100 Blok C nomor 6 Jalan Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Banten. Dan perusahaan tersebut didirikan dengan modal 89,1 miliar rupiah yang dimiliki oleh PT dengan inisial AS, yang mana sahamnya senilai 300 juta, terus ada PT inisial TM senilai 300 juta, dan PIK 2 senilai 88,5 miliar rupiah, serta beberapa orang lain ya atas kepemilikan PT tersebut. Seluas kurang lebih 6.000 hektar. Nah, susunan pimpinan perusahaan ini itu ada yang bernama Nano Sapono sebagai direktur utama, terus ada Ko Ching Siong sebagai komisaris utama, terus ada Belly Jalil sebagai direktur, dan Freddy Numberi sebagai komisaris, terus ada Surya Pranowo Budi Harjo sebagai direktur, dan Yohanes Edmond Budiman sebagai direktur. Sedayu Group sendiri mengakui kepemilikan sebagian sertifikat hak guna bangunan SHGB di kawasan Pagar Laut Tangerang. Nah, dari sini netizen banyak yang curiga nih, geng, karena ada dua orang yang sama-sama menjadi bagian dari pimpinan di kedua perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian ada sebuah PT yang sangat besar yaitu PT berinisial AS dan PIK 2 yang menjadi pemodal di salah satu perusahaan serta kantor dari PT berinisial IAM yang berlokasi di PIK 2, sehingga netizen menilai kalau tidak mungkin pihak PIK 2 tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pembangunan pagar laut tersebut. Nah, jadi ya dari informasi itu masyarakat udah bisa menilai orang di balik ini semua siapa gitu, geng. Pagar itu dibuat berlapis-lapis. Setiap lapisan terdapat jarak 400 meter untuk pintu yang dapat dilewati perahu. Nah, sampai saat ini masih banyak yang bertanya, gimana bisa laut dibikin suratnya, dibikin surat hak miliknya? Bukankah itu milik negara atau bukankah itu milik masyarakat, milik rakyat gitu? Sampai sekarang orang masih bertanya-tanya. Lalu, geng, setelah diketahui pemilik dari SHGB yang ada di Tangerang ini, Media Tempo berusaha untuk mendatangi kantor dari PT Cahaya Inti Sentosa pada tanggal 21 Januari tahun 2025 kemarin. Ternyata kantor tersebut hanyalah sebuah bangunan selebar 4 meter dan terlihat sudah tidak ditempati lagi karena beberapa pintu besinya sudah tampak berkarat dan catnya juga sudah usang. Pihak Tempo juga mewawancarai pemilik bangunan yang berada di dekat bangunan tersebut yang menjadi kantor dari perusahaan ini. Nah, si pemiliknya ini bernama Raja Manik. Namun Pak Raja Manik ini mengatakan kalau ruangan yang seharusnya menjadi kantor dari PT berinisial CIS tadi sudah lama kosong, bahkan ketika Pak Raja ini menyewa bangunan di sampingnya. Dan ternyata bangunan itu sudah kosong sejak 3 tahun lalu. Dan Pak Raja sendiri tidak pernah tahu kalau ruangan ini terdata sebagai kantor karena memang sebelumnya tidak pernah digunakan. Nah, makin penasaran aja nih, geng, netizen. Perusahaan yang punya SHGB ternyata kantornya kecil dan ya kantornya usang dan tidak digunakan kayak gitu. Berarti kan kayak fiktif aja gitu. Nah, lalu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu mengungkap kalau SHGB diterbitkan pada tahun 2023 dan itu berdasarkan laporan yang dia dapatkan dari Kementerian ATR atau BPN. Nah, AHY mengaku dia tidak mengetahui apapun soal pembangunan pagar laut itu, termasuk dengan penerbitan SHGB-nya, sebab dia baru menjabat sebagai Menteri Koordinator pada tahun 2024. Mas tahu mas terkait pembangunan? Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Dari pernyataan AHY ini, netizen jadi menduga kalau jangan-jangan mantan Menteri ATR atau BPN sebelum AHY menjabat, yaitu Pak Hadi Cahyanto, yang kemungkinan besar bertanggung jawab dan mengizinkan diterbitkannya SHGB ini. Nah, namun Pak Hadi Cahyanto menegaskan kalau dia nggak pernah tahu mengenai SHGB dan SHM di area pagar laut, yang mana itu diterbitkan pada tahun 2023. Pak Hadi ini justru baru tahu adanya SHGB dan SHM ini setelah isunya ramai diberitakan. Kalau pagar laut itu secara teknis mungkin di Menteri KKP ya. Ya, kalau saya sendiri mantan Menteri ATR BPN saya kira sudah bukan kapasitas saya secara teknis untuk
menyampaikan, kita hargai saja yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN untuk mengidentifikasi. Ini gimana ya? Aduh, kalau gitu berarti Pak Menteri ngapain aja? Maksudnya jadi pertanyaan juga ya buat kita ya. Tapi ya udahlah, semuanya tidak ada yang mengaku tahu soal hal itu. Karena adanya dugaan terjadi penyuapan atau korupsi di balik diterbitkannya SHGB dan SHM ini, ada seorang pengacara yang bernama Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi atas hal tersebut dan semuanya sudah disampaikan ke pihak KPK. Dan untuk saat ini, semua SHGB dan SHM atas pagar laut tersebut sudah dibatalkan oleh Pak Nusron Wahid karena berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan, area yang tercantum di dalam sertifikat tersebut berada di luar garis pantai yang mana tidak boleh dijadikan properti pribadi sehingga tidak bisa disertifikasikan. Terus geng, saat ini karena sudah terkuak kalau kedua perusahaan yang memiliki SHGB atas laut di Tangerang, yang mana kedua perusahaan tersebut berkaitan dengan PT ASG, seperti yang udah kita tahu ya, ini adalah PT yang sangat besar. Nah, makin curigalah netizen pada saat itu. Hal ini membuat pihak PT ASG akhirnya buka suara melalui pengacara mereka yang bernama Muanas Alaidit dengan memberikan klarifikasi. Nah, menurut media kumparan yang gua kutip, Pak Muanas ini mengatakan kalau SHGB yang ada di atas itu sudah diterbitkan sesuai dengan proses dan prosedurnya. Dan pihak dari ASG itu membelinya dari rakyat yang awalnya adalah SHM. Dan setelah itu barulah dibalik nama, resmi membayar pajak, serta ada SK surat izin lokasi atau PKKPR. Nah, semuanya lengkap. Begitu kata beliau. Dia juga mengatakan kalau nggak semua SHGB pagar laut sepanjang 30 km itu milik PIK 2. Anggapan kalau semuanya adalah milik PIK 2 karena beredarnya narasi seolah semua punya PIK 2 itu adalah bagian dari PSN, dan itu semua nggak benar, kata beliau. Nah, sebab ada SHM dari warga lain yang sesuai dengan keterangan BPN. Dari 30 km pagar tersebut, kepemilikan SHGB milik anak perusahaan PIK di bawah perusahaan PT ASG itu hanya ada di 2 desa Kohot aja. Lebihnya nggak ada. Dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dari pengajuan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1982, posisi pagar laut yang sekarang itu dulunya ternyata bukan laut geng, namun adalah daratan. Nah, jadi bisa dikatakan tuh kayak itu tanah tuh udah lama dibeli, tapi lama-lama tuh garis pantainya tergerus dengan air laut. Jadi pada akhirnya jadilah laut. Nah, begitulah kurang lebih kalau dicek dari track recordnya. Nah, pihak dari PT ASG juga mencoba untuk mencocokkannya dengan Google Earth. Dan hasilnya, lahan SHGB dan SHM yang terkafling di sekitar kawasan pagar laut di desa Kohot itu ternyata dulunya bukan laut. Yang mana menurut Pak Muanas tadi, dulunya itu adalah tambak atau sawah, namun sekarang sudah terabrasi sehingga sudah menyatu dengan laut. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus geng, menurut Pak Muanas juga, dia memberikan pernyataan melalui akun X pribadinya dia kalau keberadaan pagar bambu itu sudah dibuat sejak tahun 2014, yang mana itu jauh dari sebelum proyek pembangunan PIK 2 dimulai. Nah, klaimnya tersebut dibuktikan dengan menyertakan sebuah foto dari mantan Bupati Tangerang yang bernama Ahmed Zaki Iskandar yang sedang melakukan kunjungan ke Pantura pada tahun 2014, sebelum Pak Jokowi menjabat sebagai presiden dan PIK 2 belum dibangun sama sekali. Di dalam foto tersebut terlihat kalau sudah ada pagar yang terbuat dari bambu pada saat itu. Nah, yang bersangkutan yaitu Pak Ahmed Zaki juga membenarkan pernyataan dari Pak Muanas ini geng, dengan mengatakan kalau pagar bambu memang sudah ada sejak tahun 2014. Tapi dia mengaku pada saat itu nggak banyak pihak yang memperhatikan keberadaan dari pagar laut tersebut. Nah, dia baru menyadari ketika mencocokkan foto ini dengan keberadaan pagar laut saat ini. Nah, Pak Zaki ini mengatakan kalau dia nggak tahu siapa yang memasang pagar bambu tersebut dan tujuannya untuk apa. Karena kalau dilihat sekilas mungkin orang-orang memang akan berpikir kalau itu ya kerjaan nelayan, ya kan, kalau kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi geng, pernyataan Pak Muanas yang mengatakan kalau daerah tersebut awalnya adalah daratan namun terkena abrasi itu dibantah oleh Elisa Sutanujaya selaku pengamat perkotaan. Sebab tanah itu bisa dikatakan menghilang atau berubah bentuk itu karena faktor peristiwa alam yang membuat tanah sudah tidak bisa lagi diidentifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Nah, misalkan yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah nih contohnya. Nah, itu benar karena abrasi sehingga bisa dikategorikan sebagai tanah yang hilang dan dapat dilakukan rekonstruksi atau reklamasi. Tapi berdasarkan pemantauan dari citra satelit pada tahun 1980-an, Bu Elisa ini mengatakan kalau garis pantai di wilayah yang sekarang ada pagar bambu itu nggak berubah sama sekali. Nah, ini entah mana yang benar nih ya. Nih ada dua informasi yang berbeda. Jadi dikatakan juga sedari awal memang nggak ada daratan di sana dan pure hanya laut.
Oleh karena itu, nggak ada tanah musnah atau hilang yang bisa direkonstruksi atau direklamasi di sana. Dan menurut Bu Elisa ini, bisa jadi ada pihak yang mencoba untuk melakukan reklamasi di kawasan pesisir Tangerang dengan alasan kalau daerah tersebut tadinya adalah tanah warga, namun sudah mengalami abrasi. Nah, ada beberapa screenshot yang di-share oleh Bu Elisa ini di X dari BHUMI atau Bumi, yaitu situs peta yang dibuat oleh Kementerian ATR atau BPN dengan Google Map atau Google Earth. Nah, di situ Bu Elisa ini mencoba membandingkan wilayah yang masuk ke dalam SHGB dengan wilayah laut yang ada di Google Map. Nah, kalian cek sendiri nih, geng, dari fotonya. Nah, kita belum menemukan jawaban apa yang sebenarnya terjadi di Tangerang. Kenapa bisa ada pagar laut dan kenapa bisa laut dibuatkan SHM-nya. Lalu tiba-tiba ada sebuah berita yang sama mendadak muncul. Dan ini benar-benar mengagetkan semua orang. Yaitu kasus yang serupa mengenai pagar laut ternyata juga ditemukan di daerah Bekasi dan Sidoarjo. Wah, gila banget. Sekarang kita bahas. Jadi geng, masih belum selesai dengan pagar laut yang ada di Tangerang. Pagar laut juga ditemukan secara mendadak di daerah Bekasi sepanjang 8 km yang menyerupai tanggul dan juga di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Temuan pagar laut yang terbentang sepanjang 8 km di Bekasi ini pun bak misteri. Pasalnya tujuan dan pemilik pagar laut itu lagi-lagi misterius. Untuk yang di Sidoarjo ya, itu sama dengan yang di Tangerang. Sudah ada SGHB-nya, geng, dan ada 3 sertifikatnya. Pemiliknya ada 2, yaitu PT berinisial SIP dan juga PT berinisial SC. Nah, PT SIP itu memiliki 2 SHGB dengan luas 285,16 hektar, sementara PT SC itu memiliki 152,36 hektar, sehingga kalau di total itu mencapai 656 hektar. SHGB tersebut terbit pada tahun 1996 dan berakhir pada tahun 2026. Padahal nih geng, berdasarkan peraturan dari Mahkamah Konstitusi, wilayah perairan tersebut dilarang untuk dimanfaatkan menjadi kepentingan komersial berbasis SHGB karena melanggar prinsip perlindungan lingkungan hidup. Nah, jadi udah ada peraturannya geng dari MK kalau nggak boleh menghak milikkan laut dengan membuat SHGB seperti itu. Dan laut itu nggak sama dengan daratan. Kalau daratan ya bolehlah diklaim seperti itu, ada dokumen atau surat hak gunanya, tapi laut nggak boleh sama sekali. Terus geng, pertanggal 22 Januari kemarin, TNI AL sudah mengerahkan 2 tank amfibi untuk melakukan operasi besar-besaran pembongkaran pagar laut yang ada di kawasan Pantai Tanjung Pasir ini, geng. Pembongkaran ini juga melibatkan KKP, nelayan setempat, serta berbagai instansi lain. Kalau menurut Sakti Wahyu Trenggono, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, anggaran untuk melakukan pembongkaran ini ya uang patungan katanya. Dan itu disampaikan oleh beliau dalam jumpa pers setelah rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR. Nah, Pak Trenggono ini nggak menyebutkan besaran dana yang digunakan untuk membongkar pagar laut tersebut. Dan untuk update-nya, ya Pak Trenggono mengatakan pembongkaran saat ini sudah mencapai 5 km dari 30,16 km yang terbangun dan akan dilanjutkan sampai selesai. Nah, pada tanggal 23 Januari kemarin, Pak Trenggono mengatakan akan mengenakan sanksi administratif kepada pemilik pagar laut tersebut sebesar 18 juta rupiah per kilometer. Gila, murah banget ya. 15 juta per kilometer. Dan sementara itu, sanksi pidana akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah, jadi belum tahu nih nanti ke depannya bakal gimana dengan kelanjutan daripada kasus ini. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai keberadaan pagar laut di Tangerang yang mengundang banyak tanya bagi khalayak ramai. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya geng, siapa yang harus bertanggung jawab atas pembangunan dari pagar laut tersebut. Dan kira-kira menurut kalian pelakunya bakal dipenjara, ditangkap, atau justru ya bakal ada berita yang akan menutupi berita ini? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah.